Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat hadir melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Salawat bersertakan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang ini. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu Ibu Junaida MPD, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul paragraf, yaitu hakikat paragraf, fungsi dan syarat paragraf, kerangka paragraf, dan macam-macam paragraf. Materi pertama yang akan dibawakan oleh Maulidia Asrianti. Kepada Maulidia kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang hakikat paragraf. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan dua buah gagasan. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Dalam sebuah karangan atau tulisan, paragraf mempunyai fungsi memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik atau tema yang lain, karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Ide pokok tersebut berfungsi sebagai pengendali informasi yang diungkapkan melalui sejumlah kalimat. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya, fungsi dan syarat paragraf yang akan dijelaskan oleh pemateri kedua kepada Fadila Andini. Saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dan syarat paragraf, di mana fungsinya itu untuk menampung bagian kecil gagasan utama. Yang kedua itu memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Yang ketiga itu pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang kelima, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Yang keenam, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Yang ketujuh, memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. Syarat itu adalah yang pertama kesatuan, yang kedua kepaduan, yang ketiga isinya relevan dengan karangan, yang keempat itu pengembangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fadila Andini. Selanjutnya kerangka paragraf yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kerangka paragraf, dengan menyusun kerangka paragraf akan memudahkan penulis dalam membentuk sebuah paragraf. Yang pertama itu menentukan tema, yang kedua menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Yang ketiga menuliskan kalimat penjelasan untuk menuangkan ide pokok. Contohnya, yang pertama jenis paragraf eksposisi. Tema kebudayaan, judul meningkatkan kebudayaan Indonesia paragraf 1. PU atau pikiran utama mengenai budaya. PP pertama atau pikiran penjelasan adat istiadat. Pikiran penjelasan yang kedua pakaian daerah. Pikiran penjelasan ketiga bahasa daerah. Yang kedua jenis paragraf deskripsi. Tema Indonesia, judul kekayaan alam negeriku, paragraf pertama. Pikiran utama sumber daya alam. Pikiran penjelas yang pertama tanah subur. Pikiran penjelas kedua laut kaya. Pikiran penjelas ketiga tumbuhan beraneka ragam. Selanjutnya, materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Maulidia Asrianti tentang macam-macam paragraf. Kepada Maulidia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam paragraf. Jenis-jenis paragraf terdiri atas 3. Yang pertama, paragraf berdasarkan isi. Yang kedua, berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya. Saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf berdasarkan isi.
Yang pertama ada narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi yaitu paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, atau merasa objek yang digambarkan itu. Yang ketiga adalah eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Yang keempat ada argumentasi, yaitu paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Yang kelima persuasi, yaitu paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Maulidia. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya yang akan dijelaskan oleh Fadila Andini. Kepada Fadila Andini, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama itu paragraf deduktif. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelasan. Yang kedua itu paragraf induktif. Kalimat yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Yang ketiga itu paragraf campuran. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fadila Andini. Selanjutnya, paragraf berdasarkan fungsinya yang akan saya jelaskan sendiri. Paragraf pembuka. Paragraf ini berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas pada bagian isi wacana. Yang kedua, paragraf pengembang. Paragraf ini berfungsi mengembangkan isi wacana. Yang ketiga itu paragraf penutup. Paragraf yang mengakhiri sebuah uraian bisa mengandung kesimpulan, uraian, saran atau harapan, penegasan, kritikan, dan rangkuman isi uraian atau resume. Kesimpulannya, paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Sekian dari presentasi kami. Bila ada salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.